Shalom, jumpa dengan saya di channel kesaksian ini. Kiranya bisa menjadi motivasi dan kekuatan buat iman saudara sekalian. Saya mengenal Tuhan Yesus dari usia 9 atau 10 tahun. Waktu itu saya masih beragama Islam dan saya mengaji di masjid. Di situ saya mendapatkan yaitu pembelajaran bagaimana diceritakan kisah para nabi-nabi, yaitu ke-25 nabi. Dalam kisah itu diceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Pada saat hari kiamat nanti, orang yang bertahan, orang yang tidak mau mengikuti Dajjal, orang yang tidak mau distempel mukanya Tadloh atau orang yang dikatakan murtad dari Allah, itu akan diselamatkan oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu akan turun dari langit membawa pedang dan mengendarai kuda putih. Dalam cerita oleh guru ngaji saya. Lantas dalam pikiran saya berkata begini, loh, kenapa kok yang menyelamatkan manusia Nabi Isa? Kok bukan Nabi yang selama ini saya percayai? Waktu itu saya yang masih kecil itu, pikiran saya begitu. Sambil saya pulang, sambil terus saya ingat tentang pengajaran atau pengertian tentang nabi-nabi yang saya dengar dalam ngaji tadi. Saya punya tetangga, dan tetangga saya ini beragama Kristen. Dia menceritakan kepada saya, Tuhan Yesus itu juru selamat manusia. Tuhan Yesus itu yang bisa menyelamatkan manusia kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya yang masih kecil ini, saya pikir ya benar ya, Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan manusia. Ya saya harus percaya sama Tuhan Yesus. Saya nggak mau masuk neraka. Saya takut kalau saya disiksa sama Dajjal. Saya takut kalau saya masuk neraka. Akhirnya saya mengambil satu keputusan. Waktu itu saya mengikuti tetangga saya ini, karena tetangga saya ini anaknya banyak ya, 7 orang, dan sepantaran saya masih kecil-kecil juga. Saya diajak sekolah minggu. Setelah saya sekolah minggu 1 kali, 2 kali, 3 kali, nah ada saudara saya yang masih family dengan saya itu memanggil saya. Saya dikasih makan, sama juga punya anak yang kecil-kecil sama dengan saya. Sambil saya ditanyai, kamu beberapa hari ini sama anaknya orang Kristen itu kamu kemana? Saya jawab, saya waktu itu belum tahu gereja, dan yang saya tempati sekolah minggu itu pun juga bukan gereja, karena itu di rumah salah seseorang yang memanggil pendeta atau memanggil hamba Tuhan untuk melayani sekolah minggu pada waktu itu. Saya katakan saya sekolah minggu. Apa sekolah minggu? Yaitu menyanyi. Saya katakan seperti itu.
kamu ikut orang Kristen ya? Iya, saya bilang. Kamu tahu kalau kamu itu ikut orang keseretan, ya tidak menyebut Kristen, tetapi dia bilang itu sambil menghina itu keseretan. Kamu nanti kalau mati, kamu akan disiksa, kamu dipetenteng, kamu dikasih minum nanah, kamu kok mau jadi orang keseretan. Saya diam saja, karena ya saya masih kecil, saya tidak berani jawab, dan saya juga tidak tahu bagaimana cara saya menjawab. Ya saya diam saja sambil saya makan. Setelah selesai itu orangnya mengancam saya, kamu jangan sampai bilang ya kalau aku yang melarang kamu untuk ikut sekolah minggu. Kamu jangan ikut menjadi orang keseretan ya. Ya saya diam saja sambil saya lalu dan pulang. Tapi saya tetap, waktu masih kecil saya tetap ke gereja. Saya tetap ikut dari keluarga ini, anak-anaknya ke gereja. Dan waktu itu sudah mulai saya pergi ke gereja. Ini juga bukan gereja sebenarnya ya, karena itu sebuah perusahaan dan memberikan tempat untuk orang Kristen itu beribadah. Di sana saya ikut sekolah minggu. Nah, di sekolah minggu itu ada 3 guru, dan saya sangat favorit saya dengan ibu guru saya ini ya. Dari ketiga ini ada salah satu yang menjadi favorit saya, kesukaan saya. Kalau menceritakan Tuhan Yesus itu saya sangat senang sekali. Di situ diceritakan begini, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Orang sakit disembuhkan, orang mati bisa bangkit. Itu Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian ini semua percaya kepada Tuhan Yesus, kalian juga bisa mendoakan orang sakit terus sembuh. Itu saya camkan dalam pikiran saya ya. Sampai hari ini saya tanam dalam hati saya, pikiran saya, bahwa kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit bisa sembuh, kesusahan apapun bisa ditolong. Nah, waktu saya pulang ke rumah, dan itu saya tanam dalam hati saya, pada satu saat ya, saya punya ponakan yang masih kecil, saat itu masih TK. Dia sakit panas, badannya panas sekali, dan memang waktu itu belum banyak dokter seperti sekarang. Dia di rumah. Nah, itu momongan saya, maksudnya saya family dengan anak ini, dan saya selalu menjaga dia gitu loh, momong dia. Terus saya ingat sama pesan guru sekolah minggu saya, kalau ada orang sakit, kamu doakan, pasti sembuh, karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, gitu. Nah, ponakan saya ini sambil saya peluk, tangan saya itu saya taruh di atas kepalanya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, sembuhkan ponakan saya ini Tuhan Yesus, supaya dia bisa sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya cuma begitu ya, memang masih kecil saya waktu itu ya. Setelah itu ternyata anak ini sembuh. Ya, bisa sembuh. Ponakan saya ini bisa sembuh. Dan dia mengingat
yang saya lakukan itu sampai sekarang juga. Sampai sekarang dia sudah dewasa, bahkan sudah berumah tangga. Dia ingat kejadian itu. Lantas saya di sekolah, saya mulai berani. Waktu pelajaran agama Islam itu saya tidak ikut. Terus saya ditanya sama bu guru saya, "Loh, kenapa kamu tidak mengikuti pelajaran saya? Kok kamu membaca yang lain?" Bu guru saya mengatakan begitu. Terus saya bilang, "Bu, sekarang saya sudah menjadi Kristen." "Oh, begitu ya kiranya." "Iya Bu, saya sekarang sudah Kristen." Ya, pada saat itu saya berani menyatakan bahwa saya sudah Kristen. Nah, setelah saya lulus, saya mulai mengikuti yang namanya ibadah apa itu, untuk pengenalan ya, untuk anak-anak usia 11-12 tahun itu diberikan pemahaman. Waktu itu saya ikuti di gereja Tabernakel tentang kemah suci ya, tentang kemah suci, bagaimana bait suci, bait maha suci, ruang kudus, ruang maha kudus itu sebenarnya saya diberi pelajaran di sana. Saya selalu ikut, saya selalu mengikuti dengan tetangga saya itu, karena memang dia orangnya yang setia, jadi saya juga ikut. Lah di situ sering diadakan satu itu KKR dulu itu ya, sering diadakan KKR. Nah, diadakan KKR, saya mengikuti KKR itu hari pertama, hari kedua. Lah di sini di rumah saya itu ada mbah, orangnya itu buta dari kecil dan ikut di keluarga. Mbah saya sedang sakit. Saya itu kepingin, rindu, bagaimana ya mbah ini supaya bisa sembuh, begitu ya. Terus pendetanya bilang begini, kalau ada tetangga saudara yang sakit, bawa sapu tangan, didoakan. Nanti kalau sampai di rumah, sapu tangannya ditempelkan ke orang yang sakit supaya bisa sembuh. Saya waktu itu ya ikut saja. Saya kan memang dulu sapu tangan ya, nggak ada tisu. Saya bawa sapu tangan, saya kasihkan ke Pak Pendeta. Harapan saya orang ini bisa sembuh. Nah, tapi setelah saya sampai rumah, saya kasihkan sapu tangan kepada orang itu, tidak sembuh. Orang itu tidak sembuh. Tapi saya itu tidak tahu ya, waktu itu ya memang saya masih baru kenal Tuhan Yesus ya, baru menjadi Kristen ya, masih anak-anak, tidak punya pengalaman yang lain, juga nggak ngerti bagaimana ini saya, ini apa yang saya alami terjadi ini saya nggak ngerti. Saya itu bisa melihat ya, melihat orang ini didatangi dua makhluk. Yang satu itu kepalanya besar, hitam, matanya melotot. Nah, yang satu, makhluk yang satu itu telinganya itu seperti telinga kuda, lidahnya itu panjang. Dan itu memandangi orang yang sakit ini, memandangi tapi dengan jarak yang dekat.
ya kalau istilah orang Jawa ya dipentelngi ya, dilihat begini. Terus saya itu memang enggak ngerti kok ada begitu, apa itu. Sudah itu saya bangun, nah saya sambil mikir kok orang itu dilihat, makhluk yang seperti itu ya, mengerikan. Saya bilang begitu dalam hati saya, tapi saya mau cerita siapa, ngomong sama siapa, ngomongnya bagaimana ya saya nggak tahu ya, nggak ngerti ya, saya simpan saja di dalam hati saya. Akhirnya ada 2 atau 3 hari orang itu meninggal ya. Itu pengalaman saya yang pertama, orang itu meninggal. Sudah berjalan waktu, di gereja Bethel ini diadakan baptisan. Nah, saya karena sudah lulus sekolah, saya kepingin dibaptis ya, karena saya juga sudah mengikuti pengajaran tentang tabernakel itu tadi. Jadi saya mengisi formulir dan saya dibaptis di gereja tabernakel. Sudah selesai, saya dibaptis di tabernakel. Saya menginjak remaja. Saya selalu teringat dengan khotbah yang disampaikan oleh guru sekolah minggu saya ya, bahwa kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus itu tidak masuk surga. Nah, kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak masuk surga, bagaimana dengan ibu saya? Saya ini 5 bersaudara ya. Saudara saya 5. Saya yang terakhir. Dan karena bapak saya itu meninggal sejak saya kecil, saya tidak tahu bagaimana wajah bapak saya. Yang saya tahu cuma ibu yang saya ikuti sekarang ini. Itu kakak dari bapak saya. Dalam hati saya begini, Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus ibu saya ini supaya percaya Tuhan Yesus, supaya kalau mati nggak masuk neraka. Karena kalau nggak percaya Tuhan Yesus kan masuk neraka. Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, saya kan masih kecil ya, bersaksi itu enggak ngerti, menceritakan Tuhan Yesus saya juga enggak ngerti, maksudnya itu bagaimana. Pada suatu hari saya itu bermimpi saya itu terbang ya, saya terbang. Loh, kok saya terbang tinggi sekali. Setelah terbang itu saya hampir menyentuh bulan. Waktu itu, loh, kok aku ini ada di bulan ya? Kok bulan itu dekat sekali? Lah kalau begitu aku ini mati ya? Kok aku sudah di bulan? Lah kalau aku mati bagaimana ibuku Tuhan? Saya masuk surga. Lah ibu saya kan masuk neraka. Kasihan Tuhan Yesus. Lah setelah itu ya Bapak Ibu Saudara, saya itu roh saya itu dikembalikan. Tahu-tahu saya itu sudah kembali ke tubuh saya dan saya di atas tempat tidur itu bisa jatuh. Bisa jatuh saya. Ya seperti kalau di TV itu loh. Rohnya masuk, terkejut, dan orang itu bisa jatuh gitu. Saya begini, oh saya dikembalikan. Dan mulai hari itu saya sama ibu saya itu, ya kalau kemarin mungkin saya itu ndablek, ya suka membandel sama orang tua. Kalau dipanggil mungkin suka nggak nurut, diberi nasihat mungkin suka nggak nurut. Nah setelah itu saya mulai berubah. Saya katakan begini, yo, saya harus menjadi anak Tuhan Yesus. Karena saya kasihan ibu saya, kalau ibu saya masuk neraka.
saya kasihan. Jadi saya harus taat kepada ibu saya supaya ibu saya bisa mau menerima Tuhan Yesus. Dalam hati saya tuh seperti itu. Kalau saya jadi nurut, jadi baik, nanti ibu saya pasti ikut Tuhan Yesus. Itu tujuan saya. Jadi mulai hari itu saya berubah. Memang kondisi saya ya Bapak Ibu waktu itu sangat miskin ya. Tidak miskin ya, sangat. Kalau miskin itu masih bisa dikatakan biasa, tapi ini sangat miskin. Karena dari saudara-saudara saya ini dibagi-bagi. Ada yang ikut kakak bapak saya, ada yang ikut adik bapak saya. Jadi masing-masing ini dibagi karena saking miskinnya. Dan yang saya ikuti, ibu saya, ibu angkat saya ini juga janda, tak punya suami. Setiap hari itu kerjanya jualan kue-kue keliling kampung. Jualan kue, jadi kuenya itu onde-onde. Kalau zaman dulu kan nggak ada seperti sekarang tepung instan ya, ataupun penggilingan. Kalau zaman dulu itu ditumbuk sendiri. Jadi tengah malam ditumbuk, pagi dibuat, nanti kalau sudah terang dijual keliling. Pada saat itu saya sudah bergereja di GPIB, yaitu yang sudah saya katakan tadi, di area perusahaan, di mana menyediakan tempat untuk anak-anak Tuhan atau karyawan di situ beribadah. Disediakan oleh perusahaan tempat untuk beribadah. Lah saya ini sejak kecil itu memang suka sekali mengikuti ibadah. Waktu itu ada PA ya, waktu penelaan Alkitab, itu saya sangat suka ikut. Pokoknya ada kegiatan apa saja itu ikut, walaupun saya masih dikatakan remaja ya, masih dikatakan remaja karena usia 14, 15 tahun. Nah di PA itu kita mau pulang, doa mau pulang. Saya berdoa, saya juga berdoa sama seperti yang lain. Tapi di dalam saya berdoa itu, saya melihat sesuatu. Dan sesuatu itu yang pernah saya katakan tadi, hampir sama dengan yang saya ceritakan yang waktu mbahnya itu mau meninggal itu dipelototi atau dipentelengi dengan dua makhluk itu. Nah, dua makhluk itu lagi saya melihat itu datang. Kepala besar, mata melotot. Yang satunya lidah panjang, ada taring, dan telinganya kayak telinga kuda. Tapi kalau saat itu saya bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saya katakan begitu, dua makhluk ini langsung kabur. Karena ternyata ada cahaya yang sangat terang itu menyinari makhluk itu. Dan kedua makhluk itu langsung kabur, langsung lari. Lah, saya mikir, terus amin, begitu kan, doanya selesai, amin. Saya gerakan, loh, aku ini tadi kenapa ya? Tapi dalam hati terus saya tenang, apa aku ini mengalami apa aku ini? Aku tadi itu mimpi, masuk doa mimpi. Aku melihat, tapi bagaimana aku melihat, wong aku doaku tutup mata. Kok ada apa ini? Jarak gereja dari gereja ke rumah saya itu sekitar kurang lebih 3 kilo
Dan kalau ke gereja harus naik sepeda. Karena belum ada kendaraan ya, belum ada angkot, juga belum banyak orang punya sepeda motor. Yang ada ya sepeda pancal. Setelah itu saya pulang dengan teman-teman saya ini pulang. Ya saya nggak tahu bagaimana ini. Saya ke rumah bibi saya itu jualan. Saya bilang gini, Bi, kebun es. Saya bilang gitu. Saya sudah bekerja. Walaupun masih kecil saya bekerja, Bapak Ibu Saudara, waktu itu karena memang ya itu tadi miskin. Ya. Saya sambil pulang dari tempat tetangga saya itu ke rumah saya juga masih ada jarak sekitar 200-an meter ya. Sambil saya itu megang es, saya bawa pulang. Akhirnya saya sampai di rumah, saya melihat rumah saya penuh orang. Ternyata ibu saya dalam kondisi pingsan. Saya tidak tahu kenapa, ada apa. Ini anaknya datang. Nah, setelah saya datang, ada apa, kenapa? Saya bilang, enggak tahu, ibumu tahu-tahu pingsan, katanya. Terus mbah saya yang laki-laki itu dulu memang dia terkenal sebagai dukun ya. Dia bisa menolong orang gitu loh. Kalau ada yang sakit gigi, ya kalau ada yang pingsan gitu-gitu dikasih minuman, dikasih jampi-jampi, saya nggak tahu, dikasih minuman supaya orang itu sembuh gitu. Nah, pas itu saya datang, Pak D saya itu juga datang membawa 1 gelas air putih, dibilang ini minumkan sama ibumu. Dan saya menjawab, tidak usah Pak D, saya doakan saja supaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu saya. Kamu ini anak, baru kemarin ibumu itu pingsan. Kalau jadi apa-apa bagaimana kamu? Iya, Tuhan Yesus saya nanti yang menyembuhkan Pak D. Tidak apa-apa Pak D, nanti saya yang mendoakan. Orangnya sambil marah-marah, sambil berlalu. Dan saya peluk ibu saya menangis. Saya katakan, Tuhan Yesus tolonglah ibu saya. Karena saya tidak punya siapa-siapa selain ibu saya. Saya tidak tahu saudara-saudara saya itu, karena saya ikut ibu ini saya dari usia 1,5 tahun. Saya tidak mengenal saudara-saudara saya. Yang saya kenal ya cuma ibu saya ini. Nah kalau saya ditinggal mati, saya sama siapa Tuhan? Akhirnya ibu saya itu gini. Terus tetangga saya, lo sadar gitu. Setelah ibu saya sadar, ibu saya kasih minum. Nah, dia duduk, dia cerita, aku tadi itu sedang numbuk ketan, tapi tahu-tahu ada sesuatu nabrak sama dada saya. Dia tahu kalau ditabrak sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang menabrak. Ya ibu saya terus pingsan itu. Ibu saya terus pingsan, tidak sadarkan diri. Tapi Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Kalau tadi itu tidak ada sinar terang, tidak ada cahaya Tuhan Yesus, tentu ibu saya sudah meninggal. Seperti yang sudah saya ceritakan, pengalaman saya yang pertama, kalau sudah dipentelengi sama makhluk hitam bunder, matanya melotot, yang satu lidahnya panjang, ada taringnya, itu langsung meninggal. Nah, itu kesaksian saya. Indah rencanamu
Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan kesaksian saya, dan akan disambung dengan kesaksian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.